Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Sedia. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang perubahan apa ya yang membuat dia tuh banyak diomongi atau menjadi bahan gunjingan teman-temannya ya. Dia tuh gimana sih sekarang gitu, orang yang mungkin sudah pergi dari hidup kamu. Nah, jadi kita akan lihat ya prediksinya. Oke, jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan ya, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat, dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi kali ini tema kita tentang perubahan apa ya yang membuat dia banyak dibicarakan oleh teman-teman di sekelilingnya ya. Ini buat orang yang pernah ada hubungan sama kamu, buat orang yang pernah pergi, buat orang yang pernah menjadi mantan ya, entah itu mantan istri atau mantan suami kamu atau mungkin mantan pacar kamu gitu. Nah, kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat ya, sebenarnya di sini dia itu di posisi memang yang aku lihat tidak sangat mengenakan. Kenapa gitu ya? Karena sekarang ini dia ini jadi bahan gosip ya, atau bisa dibilang dia jadi bahan perguncingan di antara teman-temannya di sekeliling dia ya. Karena perubahan sikap pada dirinya saat ini ya. Karena di sini yang aku lihat ya, setelah dia berpisah sama kamu, di sini dia terlihat lebih memaksakan diri untuk melupakan kamu. Mungkin dari sikap ya, dari sikap dia yang mungkin lebih ke mudah emosian gitu nah. Lebih sikap dia yang mungkin lebih ke kayak mudah marah gitu nah. Mudah tidak bisa mengontrol emosi gitu nah. Karena di sini dia terlalu memaksakan diri untuk melupakan kamu gitu nah. Ya. Tetapi padahal di sini dia tidak bisa melupakan kamu gitu nah. Jadi kayak dia tuh biasa kan sama teman-temannya kayak nongkrong ya kan, atau mungkin sama teman-temannya tuh kalau diajak keluar dia mau gitu nah. Nah, di sini tuh dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk kesibukan dia gitu nah. Karena yang kalau dia pikir dengan itu semua dia akan lupa sama kamu gitu nah. Jadi kayak teman-teman dia itu bukannya malah membuat dia ngelupain kamu gitu nah, kalau dia kumpul sama teman-temannya gitu nah. Karena kalau dia lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman di sini, dia bakalan kayak sakit hati gitu nah. Dia kayak terikat gitu nah. Padahal di sini hubungan kamu sama dia tuh sudah selesai, sudah hancur ya. Mungkin dia yang pergi, dia yang melepaskan. Cuma kayak mau dia lagi kerja, aktivitas, dia tuh energinya selalu memikirkan kamu meskipun ada paksaan dia tuh untuk benar-benar bisa ngelupain kamu ya. Nah, itu yang jadi kayak orang-orang di sekitar dirinya tuh menganggap dia itu aneh gitu nah. Karena dia terlalu keras dan terlalu memaksakan diri biar dia bisa lupa sama kamu. Apalagi dalam pekerjaan dia terlalu ambisi mengejar karir dia gitu. Karena itu tadi, dia tuh seperti ingin membuktikan sama kamu ya, bahwa dia tuh tidak seburuk seperti penilaian dirimu terhadap dia gitu. Jadi kayak pengen membuktikan kalau dia bisa sukses, dia bisa mapan, dia bisa bagiin kamu, dia bisa apa sih kayak menjadi sosok yang kamu inginkan itu. Jadi dia tuh perubahan pada dirinya tuh menjadi omongan, menjadi gunjingan karena dia terlalu memaksakan diri untuk tampil lebih baik gitu nah. Untuk memaksakan diri untuk melupakan sesuatu yang orang-orang tahu di sekeliling dia tahu tuh kalau dia tuh masih cinta sama kamu. Dia masih belum bisa move on sama kamu gitu. Ya.
Jadi dia di sini tuh jadi bahan omongan karena perubahan dia saat ini. Nah itu, ya sebenarnya saat ini dia itu di titik yang kayak sudah terpuruk ya. Dari hubungan sama kamu, dia harus mengikhlaskan kamu bahagia, dia harus melepaskan kamu bahagia, dia memang harus benar-benar pergi dari hidup kamu gitu. Nah, sedangkan hubungan dia dan teman-temannya malah menghancurkan mentalnya gitu. Karena sekarang sikap teman-temannya yang terlalu berlebihan juga gitu. Nah, mungkin ya itu sering mengolok-olok atau mungkin sering ngomongin dia di belakang yang membuat dia tuh sudah tidak nyaman sama teman-teman sekarang ya. Jadi sekarang ini dia di posisi yang sangat sulit gitu. Mau cerita tapi nggak ada satupun yang mau mendengarkan gitu. Mau sedih dan menyesali juga nggak mungkin karena kan ini ulah dia sendiri gitu ya. Jadi dia itu di posisi saat ini tuh yang ambisi untuk ngelupain kamu, di posisi yang ambisi untuk bener-bener tidak ingat sama kamu gitu. Nah, dia di titik yang bener-bener terlalu obsesi gitu. Nah itu yang membuat dia tuh di titik yang obsesinya dia, ambisinya dia itu yang membuat dia tuh nggak berpikir gitu kalau itu tuh salah, kalau itu tuh bukan yang harus dia lakukan gitu. Nah ya kan, bukannya kita harus memaksakan untuk ngelupain, tapi cobalah kita untuk mengikhlaskan gitu. Nah dia pergi, dia melepaskan, tetapi dia juga yang nggak ikhlas di posisi ini gitu. Jadi jangan dipikir sekarang ini dia happy, dia senang, dia bahagia. Mungkin terlihatnya iya, tapi sekarang posisinya teman-teman yang biasa jadi teman curhat dia, tongkrongan dia, atau mungkin teman main dia, nggak ada satupun yang bisa dianggap menjadi sosok seseorang teman yang apa sih kayak menjadi teman baik gitu. Nah karena hampir semuanya itu banyak yang membicarakan tentang perubahan dia gitu. Nah perubahan sikap dia dan perubahan kebodohan dia gitu. Nah karena mungkin dia mengambil keputusan atau langkah tanpa dia pikirkan terlebih dahulu gitu. Dibilang sakit hati ya dia sakit hati karena mereka tuh tidak ada di dalam posisi dia gitu. Nah jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Intinya sampai saat ini dia belum bisa ngelupain kamu ya. Intinya sampai saat ini dia memaksakan diri gitu nah, untuk ngerubah diri jauh lebih baik ya. Bahkan memaksakan diri untuk bisa ngelupain kamu. Padahal sejatinya mau sesibuk apapun dia, mau pikiran dia bagaimanapun tentang kamu, dia tetap masih belum bisa move on sepenuhnya gitu nah. Tapi ya itu tadi kembali lagi sama sifat gengsi, angkuh, egois gitu ya. Karena dia pikir dia bisa gitu nah ngelupain kamu dengan memaksakan diri gitu nah, dengan menyibukkan diri gitu. Padahal kecuali kamu di titik yang kayak apa sih, bilang ke dia atau menyadarkan diri sama dia bahwa kamu tuh udah nggak cinta lagi, kamu udah nggak sayang, mungkin dia akan mundur dengan kata-kata itu. Karena di sini dia masih menyimpan keyakinan kalau kamu tuh masih cinta, kalau kamu tuh masih sayang, seperti itu. Nah jadi seperti itulah ya, perubahan sikap dia yang menjadi bahan gunjingan dari orang-orang di sekeliling atau teman-teman dia ya. Kasihan sih sebenarnya ya, cuma itu kan ulah dia sendiri ya. Kita doakan saja mudah-mudahan dia bisa sadar, bisa tahulah setelah ini caranya bagaimana menghargai orang di sekeliling dia ya. Kita doakan baik-baik, mudah-mudahan doa baiknya bisa balik sama dia ya. Oke, resonate atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 ya zodiaknya ya. Yang pertama di sini ada zodiak Pisces, terus Aquarius, Scorpio, terus ada zodiaknya Cancer, Aries, dan yang terakhir Virgo ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.